Ya baik, jamaah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa wasdaqal qailin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Shadaqallahul azim. Ikhwatul iman rahimakumullah, saudara sekalian, jamaah maghrib dan kajian rutin pada maghrib Masjid Jami Al-Barokah atau Masjid Peradaban Al-Barokah. Insyaallah semua yang hadir pada malam hari ini, di awal malam hari ini selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kita orang-orang yang istiqomah ya, di dalam mengerjakan amal soleh, ya, istiqomah di dalam menjaga, melihara dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari ini sudah masuk tanggal 10 Rabiul Awal. Ya, jadi Senin besok ya masuk tanggal 11 ini ya. Ini masuk tanggal 11 sudah. Jadi Senin, Selasa itu sudah tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, di mana tanggal lahir dan sekaligus tanggal wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena jamaah sekalian, saya mengajak dari kita semua untuk tambahkan lagi frekuensi atau jumlah kita dalam bersolawat ya, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi kerja di atas kendaraan ya, atau ya kita mengerjakan sesuatu di rumah ya, usahakan perbanyak baca sholawat. Jadi tidak hanya di hari Jumat ya, kalau di hari Jumat tentu frekuensinya ditambah lagi ya. Jadi sepanjang Rabiul Awal ini ya, buktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah, dan diantara bukti kecintaan itu adalah dengan memperbanyak baca sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ikhwah fillah rahimakumullah, kita bacakan suratul Fatihah. Kita mohon, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan keluarga kita ya, agar selalu panjangkan umur dalam ketaatan ya, dikuatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan ampunan atas segala dosa dan kesalahan kita ya. Juga untuk orang-orang tua kita yang masih hidup, panjangkan umurnya dalam taat ya, selalu diberikan keberkahan umur, harta dan keluarganya. Bagi yang sudah wafat, Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Kemudian jadikan kuburnya radhah min riyadul jannah. Juga untuk guru-guru kita pun demikian ya. Untuk anak-anak kita yang sedang belajar untuk ilmu, semoga Allah kuatkan motivasinya, tambahkan kesabarannya, tambahkan lagi rezeki orang tuanya ya, agar berikan pendidikan terbaik ya buat anak-anak kita. Yang sudah selesai masa studi ya, semoga Allah mudahkan di dalam mencari pekerjaan ya, kerjaan yang terbaik untuk dunia akhiratnya, untuk keluarganya. Kemudian juga yang belum berjodoh, semoga Allah dekatkan jodohnya dan jodoh yang terbaik juga untuk dunia dan akhiratnya. Jangan lupa Pak ya, doakan untuk anak-anak kita. Kemudian siapapun yang menginfakkan harta, waktu, tenaga, pikiran ya, untuk memakmurkan masjid ini, kita doakan semoga Allah ganti dengan yang terbaik ya. Sekecil apapun sumbangsihnya, walaupun 1 rupiah ya, atau walaupun cuma 1 tetes keringat ya, di mata Allah, di pandangan Allah, itu tentu punya ganjaran pahala yang besar ya. Juga saudara-saudara kita yang sedang sakit ya, di rumah maupun di rumah sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, berikan kesembuhan ya, kesembuhan yang sempurna ya. Saudara-saudara kita yang sudah wafat Kapling Pamas ini, semoga Allah terima semua amal solehnya, Allah ampuni dosa dan kesalahannya, jadikan kuburnya radhah min riyadil jannah. Yang terakhir, saudara-saudara kita masih berat langkah kakinya ke masjid, ke mushola, ke majelis ilmu, kita minta, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar semuanya diringankan ya, dimudahkan langkah kakinya untuk menuju ke masjid atau ke majelis ilmu.
ala haziniyah wal kuniyyatin salihah wa lahdatin nabil mustafa kiramil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, sebelum kita melanjutkan tilawah kita, ya sedikit tambahan dan juga ini untuk merefresh lagi. Jadi harapan saya dan tentu juga harapan kita semua, setelah kita jalankan program Odos ini, hendaknya frekuensi kita membaca Al-Quran itu ditambah. Baik ketika kita sholat jamaah di masjid, ya pada sholat usahakan tidak pulang sebelum membaca 10 ayat minimal atau 1 halaman. Ya niatkan. Ya kalau pasang niat saja nggak berani, ya bagaimana mengerjain, kan begitu. Ya niat saja, kalaupun kita nggak sempat melakukan, Allah sudah catat pahalanya. Tuh, Bismillah ya Allah, izinkan hamba pada sholat 10 ayat atau 1 halaman. Minta. Ya, kenapa? Karena ya dulu para salafus saleh ya ada yang 7 hari 1 kali khatam. Ya bayangkan ada yang 10 hari 1 kali khatam. Ya sementara kita ya Ramadan aja belum tentu khatam, atau bahkan setahun sekali pun juga belum tentu khatam. Nah ini makanya dengan belajar Odos ini kita harus lebih semangat lagi ya baca Qurannya, termasuk di rumah. Ya mohon maaf ya, kalau kita hitung-hitung frekuensi atau intensitas di rumah kita ya kira-kira banyakan bacaan Qur'annya atau banyakan yang lain? Radio, televisi, YouTube, musik. Jujur ya, kayaknya Al-Quran masih kalah ya bacaan di rumah kita. Ya walaupun sekedar memutar murotal ya. Nah ini artinya apa ya? Ya jangan sampai ya rumah kita seperti kuburan, kata Rasulullah. Ya makanya beliau bilang apa? Nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Jadi kalau kita sholat sunnah, usahakan di rumah. Ya usahakan. Ya tapi kalau khawatir telat ya rawatibnya, qobliyah ba'diyahnya ya di masjid. Ya tapi afdolnya sholat sunnah itu di rumah. Ya memang kita mengejar dua-duanya afdol itu susah kan? Ya afdol di rumah nggak ketinggalan takbiratul ihram. Nah, itu kan afdol, sama-sama afdol. Ya tapi rasanya susah. Saya pun kalau subuh itu susah. Makanya qobliyahnya di rumah, berangkat udah takbiratul ihram udah ketinggalan gitu. Ya kadang-kadang kita pilih mana yang malam ini yang subuh kali ini yang mana, subuh besok yang mana. Ya sebab kalau meraih dua-duanya nggak mungkin. Nah sekarang bapak pilih yang mana? Ya afdoliyahnya sunnah, sholat sunnah di rumah kan? Ya atau mendapatkan afdoliyah takbiratul ihram nggak ketinggalan bersama imam. Nah dua-duanya afdol, tapi untuk mendapatkan dua-duanya itu susah. Ya nggak mungkin. Ya kecuali kalau bapak dari rumah lari gitu. Ya seperti itu. Baik. Jadi usahakan di rumah kita ya sering kita baca Al-Quran ya, atau minimal kita putar murotal ya, kita dengarkan ya, karena insya Allah walaupun sedikit pahalanya pasti ada ya, dibanding dengan ya mohon maaf ya kalau yang kita putar yang lain ya, televisi 24 jam kan ada orang juga ya, radio atau segala macam ya, dan kan nggak semua siaran televisi ngaji ya, nggak semua siaran radio isinya ngaji ya, makanya kita nih yang penghuninya ya, jangan sampai justru rumah kita jadi rumahnya setan ya, naudzubillah. Ini harapan saya dan harapan kita semua, saya yakin itu ya, makanya tambahkan lagi frekuensi kita untuk ngaji ya di rumah. Nah kemudian jamaah sekalian, untuk motivasi ya saya sedikit bahas tentang fadilah, keutamaan atau fadilah ya. Jadi kalau kita mau jadi manusia terbaik Pak, Allah udah kasih jalan
Ya, jadi manusia terbaik itu bukan kayanya, bukan tingginya jabatan, status sosial, bukan itu ukurannya. Ya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, kata Rasulullah. Ya. Jadi kalau kita pengen jadi manusia terbaik, ini kita amalkan. Belajar atau kita mengajar Al-Qur'an. Belajar untuk meningkatkan kualitas bacaan, ya, mengajarkan. Kalau kita sudah tahu, sudah punya ilmu, ajarkan kepada anak cucu, ya, minimal ya, keluarga terdekat, ya, murojaah, dengarkan bacaan anak kita, bacaan cucu kita, itu penting, ya, di samping mendekatkan secara emosional, ya, antara ayah dengan anak, ya, antara kakek dengan cucu. Nah, ini penting. Ya, jadi nggak usah repot-repot kita mau jadi manusia terbaik. Udah, uplek aja sama Al-Quran. Ya, uplek itu artinya dekat. Ya, nah, minimal tuh tadi pada sholat baca Al-Quran. Ya, kemudian ya di tengah-tengah istirahat kita, ya kan nggak harus bawa mushaf, ya kita bisa download di HP kita. Ini motivasi buat kita. Ya. Nah, kemudian keutamaan atau fadilah yang lain, ya, itu tadi golongan manusia terbaik. Ya. Kemudian bacaan Quran, hafalan Quran itu menjadi apa? Tolak ukur boleh tidaknya seseorang jadi imam. Nah, imam sholat. Ya, jadi kalau sama-sama umurnya, mana yang bacaan Qurannya atau hafalannya lebih banyak, atau bacaan Qurannya lebih bagus. Ya, bahkan sekalipun anak kecil, ya, kalau bacaan Qurannya lebih bagus, ya, dibanding orang tua, dia bisa jadi imam. Tuh diantaranya, ya. Jadi lebih utama jadi imam sholat. Ya, jadi bapak, ya, kalau mau jadi imam sholat, nah, ayo motivasi diri untuk terus, ya, perbaiki kualitas bacaan kita, ya. Jadi jangan merasa puas dengan apa yang sudah kita punya. Kemudian kedudukan orang yang menghafal Quran berada di akhir ayat, apa namanya? Kedudukan penghafal Al-Quran berada di akhir ayat yang dibaca. Apa maksudnya? Ya, semakin banyak yang dia hafal, ya, maka semakin baik. Ya kan, ada misalnya syarat untuk masuk jadi di pesantren minimal 3 juz misalnya. Ada yang mensyaratkan 5 juz, ya, Al-Azhar Mesir misalnya 5 juz, ya, atau diutamakan yang 15 juz. Itu prioritas, Pak. Artinya itu menunjukkan kualitas. Ya, yang mau kuliah di Madinah Islamic University atau Islamic University of Madinah, ya, itu saya banyak bikin rekomendasi. Tanya, sudah hafal berapa juz? Ya, hafal 5 juz Ustaz. Oh, baik, siap, kita buatkan rekomendasinya. Ya, mau ke Al-Azhar, tanya berapa juz? Ya, minimal 3 juz. Ya, udah bilang 35 juz, wah, ini udah memenuhi syarat. Itu menentukan, Pak. Ya. Bahkan di kampus-kampus umum kita kan sekarang ada jalur hafiz Quran, ya, UI, ITS, UII, ya, jadi nggak perlu tes lagi, ya, ditanya hafal berapa juz, dites, ya, bener, langsung, Pak, lolos. Tuh, dimuliakan di dunia saja, dimuliakan, ya, orang yang hafal Quran, ya, apalagi nanti di akhirat, ya, mendapatkan syafaat, ya, karena Quran ini akan menjadi sahabat, ya, apalagi di dalam kubur, Pak, gelap, panas, ya, sempit. Nah, siapa yang menemani kita di dalam kubur? Bacaan Quran kita, ya. Jadi bacaan Quran kita ini nanti adalah sahabat kita di dalam kubur, ya, membuat kita nggak jenuh, membuat kita merasa nyaman, ya. Jadi semakin banyak kita baca, ya, insya Allah sahabat kita itu semakin menyenangkan, ya, semakin menyenangkan. Kemudian satu-satunya sifat hasud yang diperbolehkan. Nah, apa maksudnya? Tahu hasud, Pak? Kita iri, ya. Jadi kita boleh iri kepada orang yang bacaan Qurannya baik, hafalan Qurannya banyak, boleh. Tapi kita nggak boleh iri dengan orang yang jabatannya tinggi, hartanya banyak, itu nggak boleh.
Tuh, jadi apa namanya, nggak suka sama seseorang dan kita pengen seperti orang itu, kalau dia hafal dan Qur'annya bagus bacaannya, kita boleh hasud, artinya boleh iri sama orang itu. Tuh bayangkan, ya sesuatu yang terlarang saja, ya tetapi ketika berkaitan dengan bacaan dan hafalan Quran dibolehkan. Ya, jadi Bapak ini boleh iri Pak. Siapa nih? Ya kalau lagi sholat kita dengerin bacaannya bagus, wah pengen saya sama seperti Ustaz ini, seperti Bapak ini, ya bacaan Qurannya bagus. Atau Bapak kalau sholat di mana nih, di Al-Azhar, Kalimalang, Al-Azhar, Suwarekon, kan bacaan imamnya bagus tuh, ya karena memang imam khusus, ya hafiz Quran. Di Al-Muhajirin Alinda itu imam khusus, Qori internasional, ya kawan saya Ustaz Heri Kuswanto. Ya, imam khusus, ya setiap bulan digaji oleh DKM, ya, minimal 5 juta tuh. Ya, digaji secara khusus. Makanya imamnya ya imam tetap. Jadi kalau kita dengerin enak. Tuh, boleh iri Pak. Tuh, boleh iri sama imam yang bacaannya bagus, ya, yang hafalannya banyak. Ya. Kemudian pahala berlipat ganda pasti, ya. Kemudian doa-doa kita dijabah. Tuh, apalagi kan banyak ayat-ayat Quran yang berisi tentang doa. Ya. Setidaknya Bapak hafalin Al-Baqarah 3 ayat terakhir. Tuh hafalkan itu Pak. Ya, mulai dari lillahi ma fis samawati wal ard terus sampai selesai. Atau doa Al-Imran 190, 191, 192 hafalin. Itu jadi doa. Kita baca dalam sholat, karena sholat itu doa, makanya banyakin doa. Ya, termasuk walaupun Bapak satu rakaat cuma 1 ayat misalnya, setelah Fatihah baca wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, Allahu akbar. Boleh nggak? Boleh. Tuh, udah kita ngapalin ayat, kita minta kepada Allah. Ya, surat Al-Mu'minun ayat 29. Ya, udah hafal belum, Pak? Woi. Udah hafal belum? Lah, guru kita udah lama banget itu ngajarin. Ya. Kayak Nurul Amin, ya saya ingat betul ketika pas ngaji itu beliau sampaikan Al-Mu'minun 29, ya. Dan saya sampaikan lagi di mana-mana itu. Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan. Hafalin Pak. Jadi setelah Fatihah baca itu 1 ayat kemudian rukuk boleh. Ya, karena itu doa. Mau baca Al-Baqarah 201 saja, wa minhum yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar. Intinya sholat itu perbanyak doa, dan doa terbaik kita ambil dari ayat-ayat Quran. Ya, dari ayat-ayat Quran. Ya, tadi Ustaz Alfian waktu doa baca doanya Nabi Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman habis dengerin semut, apa kata beliau? Ya, apa Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Oh bukan, itu surat Nuh ayat terakhir. Surat gimana bunyinya Ustaz Alfian? Doanya Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya, wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika min ibadika sholihin. Ya, itu yuk surat An-Naml ayat 19. Berapa saya lupa saya. Kalau di Al-Ahqaf mirip, cuma di ujungnya beda. Ya, Rabbi apa namanya? Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Mirip awalnya, cuma ujungnya beda. Itu doa, Bang. Kalau kita amalin itu luar biasa. Ya. Baik doanya Nabi Sulaiman maupun doa yang diajarkan oleh Allah untuk mereka yang sudah 40 tahun ke atas. Ya, surat Al-Ahqaf itu ayat 15. Jadi apalin aja tuh doa-doa yang memang ada di dalam Quran, kita baca dalam sholat. Oke, baik. Ya, jadi ini untuk menyemangati lagi, ya. Orang yang sering baca Quran,
rumahnya bercahaya, wajahnya bercahaya, ya. Orang yang hafalan Qurannya banyak, bukan hanya dirinya, bahkan nanti orang tuanya dipakaikan mahkota dan jubah kemuliaan. Tuh, ya, mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita, ya, insya Allah. Baik, jamaah sekalian, ada, nah ini cerita menarik. Kawan saya jadi imam sholat maghrib di masjid yang warna hijau, Pak, Tarumajaya, ya, besar. Ya, selesai sholat, pengurus masjid orang tua negur, Tom, lu tadi sholat yang bener apa? Kalau baca surat itu setelah Fatihah, kalau bisa berurutan. Ya, misalnya rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat kedua baca Al-Ikhlas. Nah, ini teman saya, dia balik, nggak urut. Ya, dia baca katakanlah Alam Taro, kemudian Alam Nasro. Kan nggak urut, Pak, ya? Iya. Kira-kira bener nggak orang tua itu negor? Bener nggak? Jadi begini, Pak, tidak ada ketentuan yang mewajibkan. Tuh, ingat. Jadi tidak ada dalil ketentuan yang mewajibkan bahwa baca Quran harus berurutan. Itu nggak ada. Itu pertama. Iya. Jadi nggak ada dalilnya. Bahkan Rasulullah ketika sholat itu beliau baca Al-Baqarah, baca An-Nisa, kemudian baca Ali Imran. Harusnya An-Nisa dulu atau Ali Imran dulu? Nah, jadi Rasulullah pernah, Pak. Ya, beliau kalau sholat malam itu kan panjang. Ya. Jadi dalam satu sholat malam itu beliau habiskan 3 surat. Bayangkan itu, 3 surat yang panjang-panjang lagi. Makanya kata Aisyah, kakinya bengkak-bengkak. Iya, wajar. Ya, 11 rakaat kakinya bengkak. Ya, kalau kita 23 rakaat kakinya nggak bengkak. Ya. Jadi karena saking panjangnya, cuma beliau baca itu Al-Baqarah, ya, An-Nisa, baru Ali Imran. Artinya nggak urut. Umar juga pernah baca, ya, surat An-Nahl, kemudian surat Yusuf. Harusnya kan surat Yusuf baru kemudian An-Nahl. Ya, artinya apa? Tidak ada ketentuan yang mewajibkan. Itu pertama, Pak. Tapi kalau kita mengamalkan bacaan sesuai urutan, itu jadi pahala. Jadi sunnah. Ya, kenapa? Karena urutan mushaf. Kita mengikuti urutan mushaf karena urutan mushaf itu berdasarkan wahyu. Ya, oleh Utsman ibnu Affan dibukukan. Ya, jadi salah satu jasa terbesar Amirul Mukminin Utsman ibnu Affan adalah yang ada di tangan bapak-bapak nih. Dari Fatihah sampai An-Nas. Ya, itu mushaf Utsmani. Ya, jadi jasa beliau, ya, mengumpulkan yang terserak, mengumpulkan yang pada akhirnya menimbulkan perbedaan, dikumpulkan, dibikin ada 4 mushaf, disebarkan. Ya, untuk kemudian menjadi seragam sampai hari ini. Ya, itu jasa besar Amirul Mukminin Utsman ibnu Affan. Nah, jadi boleh, Pak. Seperti kita kemarin sudah baca Fatihah, ya. Nah, sekarang kalau kita lanjut Fatihah ke Al-Baqarah, ya, ya kan orang jarang kalau sholat wajib, sholat sunnah baca Al-Baqarah, ya, kecuali Ramadan, atau diambil cuma penggalan ayat, ya. Nah, yang umum kita baca setelah Fatihah apa? Juz Amma. Ya, juz Amma, mulai dari Amma Yatasaalun sampai An-Nas. Nah, makanya itulah penjelasan saya kenapa setelah Fatihah kita masuk ke An-Nas terus naik nanti. Ya, karena emang tidak ada ketentuan yang bersifat mengikat, ya, Pak. Jadi jangan sampai ada yang protes misalnya. Nah, saya sampaikan dulu, ya, hujahnya. Ya. Baik, sekarang Bapak silakan dibuka surat An-Nas, ya. Yang ada mushafnya, ya, surat An-Nas.
Ya, sebelum surat An-Nas kita ulang lagi Fatihah. Ya, kita ulang lagi Fatihah karena Fatihah ini as-sab'ul matsani, ya, 7 ayat yang diulang-ulang, ya, 7 ayat yang diulang-ulang. Oke, udah ketemu Fatihah? Baik, jamaah sekalian, ada cara membaca basmalah akhir ayat basmalah dan awal ayat yang nggak boleh. Ya, yang nggak boleh. Cuma satu yang nggak boleh. Apa itu? Akhir surat, ya, akhir surat nih disambung dengan bismillah, kemudian awal suratnya terpisah. Itu yang nggak boleh. Ya, jadi untuk diingat, ya. Jangan kita baca misalnya, ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi akhir surat apapun langsung disambung dengan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, secara ilmu tajwid itu kategorinya haram. Ya, ingat kategorinya haram. Yang boleh bagaimana? Bolehnya diputus-putus. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Putus. Bismillahirrahmanirrahim. Putus. Qul a'udzu birabbin nas. Putus semua. Itu boleh, ya. Atau bismillah sambung awal surat boleh, atau sambung semua. Tuh, kalau nyambung semua boleh. Akhir surat, ya, akhir ayat bismillah, awal surat wasol semua boleh. Ya. Waqaf semua boleh. Yang nggak boleh akhir surat dengan basmalah disambung, awal surat terpisah. Basmalah dengan awal surat boleh. Ya, jadi yang nggak boleh cuma satu, Pak. Ingat tadi tuh, ya. Apa yang nggak boleh? Akhir surat atau akhir ayat disambung dengan bismillah, kemudian putus, nyambung surat baru. Nah, jadi supaya gampang diingat, ya. Jadi dalam kaidah ilmu tajwid juga ada yang nggak boleh, Pak. Ya, ada yang dilarang. Ya, jangan sampai kita langgar. Baik. Kita mulai dari ta'awuz, ya, sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingat ya, lam sukun, jangan al, ya, atau al. Ya, kalau Bapak bacanya alhamdulillah, apakah Allah itu pantas dipuji? Nah, kurang ajar kan kita sama Allah. Ya. Beda artinya tuh. Alhamdulillah dengan alhamdulillah atau alhamdulillah. Itu beda arti, Pak. Ya, kalau alnya kita panjangin, kita kurang ajar sama Allah. Sama dengan kita Allahu Akbar. Itu boleh nggak? Allahu Akbar, boleh nggak? Nggak boleh. Hati-hati nih, ya. Pendek. Allah, lafaz Allahnya panjang, ya. Allahu Akbar. Ya, jadi jangan Allahu Akbar. Itu sama aja kita, apakah Allah itu maha besar? Tuh. Ya. Jadi kalau A-nya panjang,
kita bertanya-tanya apakah Allah itu maha besar. Kan jadi apa kita sama Allah? Ngenyek, ya kan? Masa sih mempertanyakan kebesaran Allah? Tuh, tolong ini ya. Sama dengan alhamdulillah. Berarti apakah Allah itu pantas dipuji? Ya kan begitu. Ya. Jadi cukup alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo silakan. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hati-hati dengan tasdid iya ya. Jadi harus jelas. Ya. Jadi ini Pak, kasih sayang Allah kalau huruf bertasdid itu dihitung 2. Ya. Dihitung dua. Makanya Fatihah itu ya, itu jumlah hurufnya totalnya 130. Kenapa bisa 130? Karena setiap huruf yang bertasdid itu dihitung 2. Ya, satu huruf 10 kebaikan, satu huruf 10 pahala. Itu kalau kita dalam keadaan wudhu. Ya, kalau nggak dalam keadaan wudhu, 1 aja Pak nilainya. Makanya sayang. Ya, usahakan setiap kali baca Quran dalam keadaan wudhu. Ya, jadi 130 dikali 10 berapa Pak? 1300 pahala cuma baca Fatihah doang. Masya Allah. Ya. Jadi satu huruf dikali 10 dan huruf yang bertasdid dihitung 2. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ha besar. Ya, jangan ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya qaf agak di dalam Pak ya. Ya beda dengan kaf. Ya, mustaqim dengan mustaqim. Nah, itu beda. Ya, kalau kaf ada sedikit hames, udara keluar, tapi kalau qaf nggak ada, ya. Sekali lagi, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ada yang sirotol sampai ad-dolin itu satu nafas. Ya, artinya enggak diwakaf di alaihim. Boleh. Ya, kalau satu nafas kuat. Ya, kalau enggak kuat, ya di alaihim kita boleh wakaf di situ. Ya, karena di situ ada 2 tanda wakaf. Ya, ada lam alif, kemudian ada seperti angka 5 gitu. Ya, kalau dalam angka Arab tuh ya. Nah, itu kalau wakaf lam alif itu sebetulnya ya lebih baik disambung. Lam alif ya, wakaf itu tanda berhenti Pak artinya ya. Itu lebih baik disambung. Tapi
Kalau kita putus boleh nggak? Boleh. Apalagi di situ ada dua tanda. Nih perhatikan, ya, lam alif dengan seperti angka 5. Ya. Jadi boleh diwasol, disambung, boleh diwaqaf, boleh berhenti. Ya. Nah, kita bisa dengarkan Imam Syekh Sudais misalnya atau syekh-syekh yang lain, ya. Itu ya kadang diwaqaf, ada diwasol, ya, diputus apa dipotong atau disambung, ya. Dan kalau kita ya sesuai kemampuan nafas, ya. Baik, kita melangkah ke surat An-Nas, ya. Jadi kalau anak-anak TK, Pak, anak-anak PAUD itu mereka hafalnya dari Fatihah, An-Nas naik, ya. Mereka hafalnya juz 30, juz 9, juz 28 terus. Itu awalnya gitu rata-rata. Ya. Ya kenapa? Karena juz amma suratnya pendek-pendek, ya, sehingga lebih memudahkan. Ya, lebih memudahkan. Jadi dibolehkan, nggak ada masalah. Ya, kita mulai dari juz terakhir gitu atau surat terakhir naik. Ya, jadi nggak dilarang, Pak. Ya. Baik, surat An-Nas, ya. Surat An-Nas ini surat yang terakhir, Pak. Jadi An-Nas surat yang terakhir, ya, dari 114 surat, ya. Udah ketemu surat An-Nas? Baik, kita mulai dari ta'awuz, ya. A'u, ingat Pak ya, bukan a'u, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, ingat lam sukun, ya, jangan kul atau seperti tadi al, ya, bukan, ya. Jadi lam sukun, ya, secukupnya, ya. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, perhatikan a'u, ya, a'u. Kul, jangan kul, ya, jangan ditasdid. Kemudian malikin nas. Ya. Untuk ayat 2 surat An-Nas ini ada 2 riwayat. Ada mimnya fathahnya berdiri, sama seperti Maliki Yaumiddin, mimnya panjang, ya. Tapi juga ada yang membaca mimnya pendek, fathahnya horizontal, mendatar, ya. Jadi jangan disalahin kalau baca Malikin Nas, salah itu. Nah, berarti kita nggak ngaji, ya. Karena memang dalam riwayat boleh dipanjangin, ya, karena tidak merubah arti. Ya, Malik, raja, penguasa, sama dengan Malik. Ya, Malik dengan Malik itu sama, ya. Makanya dibolehkan. Ya. Kemudian ayat yang ketiga, ilahin nas. Sekali lagi, ya, fathah yang berdiri, ya, itu panjang. Berapa panjang? Satu alif berapa ukurannya? 2 ketuk, ya, 2 ketuk. Sekali lagi, ilahin nas.
syarril waswasil khannas. Ingat, nun mati ketemu shin, ikhfa, ya. Jadi jangan min, jangan ming, ya. Tapi ya. Kau dengarkan lagi. Min syarril waswasil khannas. Ha, jangan ha, ya, ha. Husnul khotimah dengan husnul khotimah itu artinya bertolak belakang, Pak. Lain, hati-hati, ya. Husnul dengan husnul itu artinya bertolak belakang. Kalau husnul buruk, kalau husnul baik. Tuh, ha dengan kha. Ya, ini juga bisa berbeda. Khannas dengan khonnas. Ya, makanya makhraj kha ada ini yang agak serak dikit, ya. Min syarril waswasil khannas. Terus ayat kelima, alladzi, ini hilang Pak alladzi. Ya, alladzi yuwaswisu fi, ya betul. Bapak di Qurannya ada apa hilang? Alladzina ada. Nah, ini ada kesalahan ini, ya. Oh, ada Pak di sini. Bukan ada kesalahan, nggak kelihatan. Baik. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tipis, ya. Alladzi, jangan allazi, jangan allazi, ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Ya, jadi jangan wan nas. Nah, nggak boleh karena bukan shin besar, ya. Kemudian makhraj jim, ya, makhraj jim itu nggak boleh ada hamas, jim, bukan zim, ya, atau rin, ya. Minal jinnati wan nas. Ya, ayo Bapak semuanya langsung mulai dari ta'awuz. Ayo silakan. Alhamdulillah, ya. Jadi sinnya itu di akhir ayat semuanya itu sin kecil, ya. Kalau ada titik 3 namanya shin besar, ya.
Syashishu ash. Nah, kalau kita ngajari makhraj begitu Pak. Ya, syashishu ash. Syashisan, ya seperti itu. Sasisu as. Nah, gitu ya. Untuk apa? Melancarkan lisan. Itu metode apa ya? Dulu ada namanya al-barqi ya. Kalau di Iqra nggak begitu. Ya, kalau di Iqra langsung baca. Ya. Kalau dulu kita metode al-barqi atau metode Baghdadi. Baghdadi dulu ngeja. Nah, jadi lebih bagus metode Baghdadi ya dibanding dengan metode Iqra. Ya, cuma kalau Iqra kan ngejar cepetnya. Ya. Tapi kadang-kadang anak kita ya makhrajnya masih banyak kurang kalau metodenya Iqra. Ya, jadi masing-masing metode ini punya kelebihan dan kekurangan. Ya, baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan walaupun cuma satu surat An-Nas, sekarang tinggal kita ngamalinnya, Pak. Ya. Ini surat An-Nas ini luar biasa. Ya, saya berharap ya kita semua amalkan surat An-Nas. Gimana cara mengamalkannya? Ya, setidaknya pada sholat dibaca, atau pagi petang dibaca, atau setidaknya ketika kita mau tidur. Tuh, sunahnya 3 kali. Ya, kalau mau tidur, Pak. Ini dahsyat. Ya, kita ini lemah, kita ini nggak punya daya upaya kecuali pertolongan Allah. Ya, makanya kita mohon perlindungan kepada Allah dari gangguan jin, gangguan setan, ya, termasuk gangguan manusia, minal jinnati wan nas. Ya, jadi kalau kita di tempat yang rawan, di tempat yang angker, di tempat yang mungkin baru buat kita, nah salah satu di antara zikir kita atau doa yang kita baca ya surat An-Nas. Ya, insya Allah Pak ya. Jadi bukan sekedar kita baca, tapi juga bisa kita amalkan. Ya, alhamdulillah. Ada yang mau nanya sebelum kita tutup terkait tajwid, terkait An-Nas? Ya, kita waktunya pendek banget, ya udah masuk Isya. Cukup. Ya, baik. Mudah-mudahan nanti Bapak di rumah hitung surat An-Nas ada berapa huruf. Ya, kali 10. Berapa kali baca? Oh, luar biasa. Ya, jadi jangan berkecil hati. Ya, setiap kali ketemu cuma satu surat doang. Ya, pengennya kita panjang lama, Pak. Kalau habis Isya mungkin bisa panjang. Ya, kita bisa selesaiin 2 surat misalnya. Ya, tapi karena maghrib ke Isya kan waktunya pendek. Ya, tapi setidaknya surat An-Nas kita hitung satu-satu tuh, mulai dari Bismillah. Ya, yang bertasdid dihitung double, ya kita bacanya berulang-ulang, masya Allah, ya pahalanya udah luar biasa. Ya. Baik, ya kita cukupkan, kita lanjut nanti lain kesempatan, ya. Mudah-mudahan kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.